Hai sobat guys, Alif di sini. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang negotiation skill atau skill negosiasi. Nah, sebagai seorang quantity surveyor, kita juga dituntut untuk mampu dalam bernegosiasi, baik dalam proses tender, proses konstruksi, dan proses bernegosiasi naik gaji. Nah, di sini saya akan membahas lebih detail dari yang pertama kenapa dan mengapa kita butuh bernegosiasi. Kemudian yang kedua kita akan membahas syarat menjadi negosiator ulung. Kemudian yang ketiga kita akan membahas mitos dalam negosiasi. Kemudian yang keempat kita akan membahas skill dalam negosiasi. Kemudian yang kelima kita akan membahas kesalahan umum dalam negosiasi. Dan yang tak kalah penting yang keenam kita akan membahas strategi mengatasi keberatan harga. Misal nih, lu ditawarin naik gaji biar lu nggak resign, sekian persen naiknya. Nah, lu keberatan, terus gimana caranya lu mengatasin ini? Nah, di sini kita akan bahas, oke? Nah, bagi sobat GS yang belum berlangganan, bantu support kami dengan subscribe agar kita selalu dapat memberikan info terbaik seputar quantity surveyor. Oke, mari kita lanjut, kita buka slide share-nya. Nah, sobat GS, saya sudah membuka slide share dari negotiation skill. Nah, di sini kemampuan yang tidak dapat dimiliki semua orang namun dapat dipelajarin oleh quantity surveyor. Jadi seorang QS juga dapat mempelajari negotiation skill ini. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama itu kenapa dan mengapa kita harus bernegosiasi. Nah, yang pertama, pasti kita menginginkan sesuatu dari pihak lain, makanya kita harus bernegosiasi. Kemudian yang kedua, kita menyelesaikan masalah. Mungkin kalau ada masalah, kita harus bernegosiasi. Kemudian yang ketiga, kita mendapatkan hasil yang saling menguntungkan. Oh, otomatis dong, kalau kita bernegosiasi, kita harus mendapatkan hasil yang saling menguntungkan. Nah, yang keempat, ini mempertahankan sesuatu. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua, syarat menjadi negosiator ulung. Nah, yang pertama, mampu memahami seluk-beluk bisnis. Terutama kalau kita bergerak di bisnis konstruksi, jadi kita harus mampu memahami seluk-beluk bisnis konstruksi ini, ya. Kemudian memiliki jaringan yang luas. Nah, salah satu contoh kalau kita di bidang konstruksi, kita memiliki jaringan yang luas, salah satu supplier atau distributor yang lebih murah, seperti itu. Kemudian memiliki kemampuan berkomunikasi yang prima, mengikuti falsafah diam adalah emas, bicara itu perak, namun tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam itu berlian. Jadi seorang negosiator yang ulung itu tidak boleh banyak bicara. Seperti itu intinya, ya. Kemudian jujur, kredibilitas dan bisa dipercaya. Nah, ini saya rasa bukan hanya sebagai seorang negosiator, seorang QS pun ini sudah saya tekankan ya di awal, kita harus jujur dan memiliki kredibilitas dan bisa dipercaya. Oke? Kemudian memahami bahasa tubuh dan profil pihak lawan. Nah, ini kita sedikit memiliki kemampuan psikologi lah kalau bahasanya itu. Jadi kita harus bisa membaca tubuh atau membaca profil pihak lawan kita. Nah, dia moodnya lagi seperti apa ini? Kita harus tahu itu, karena itu cukup berpengaruh juga. Nah, oke. Kemudian, perlu kita ingat ya Sobat GS, bahwa negosiasi itu adalah selalu tentang hasil yang win-win dan win. Ya, jadi perlu diingat ini ya. Negosiasi itu tujuannya untuk win. Kalau untuk lose ya nggak usah negosiasi. Oke? Nah, kemudian yang ketiga, mitos dalam negosiasi. Nah, ini kita bahas ya, mitos serta kenyataannya. Oke,
kita bicara dari mitos terlebih dahulu. Negosiator merupakan talenta alamiah. Ini mitos ya. Kenyataannya, kemampuan negosiasi dapat dipelajarin. Iya, memang kemampuan negosiasi itu dapat dipelajari. Bukan talenta alamiah. Kemudian negosiator handal tergantung pada intuisi. Itu mitos. Kemudian yang kenyataannya, negosiator handal selalu melakukan persiapan yang baik. Oh iya, pasti. Kalau negosiator yang handal itu, dia selalu melakukan persiapan yang baik. Kemudian mitos lagi, untuk menjadikan negosiator yang baik harus banyak berbicara. Nah, ini saya tidak tidak bertentangan ya sama poin yang nomor 2 tadi. Nah, kenyataannya mendengar lebih penting daripada berbicara. Nah, kenapa di sini mendengar lebih penting daripada bicara ketimbang kita banyak bicara? Karena lawan kita akan membaca gerak-gerik kita dan akan mengulas, mencari tahu kelemahan kita kalau kita terlalu banyak bicara. Oke? Nah, kemudian mitos lagi, wanita tidak dapat bernegosiasi sebaik pria. Wah, ini mitos. Nah, kenyataan banyak negosiator wanita yang lebih handal karena menciptakan gaya negosiasi sendiri. Oh ya, ini pasti. Nah, suatu contoh ya, kalau kamu punya pacar, kamu sobat KS yang cowok punya pacar, kamu tanya pacarmu itu mau makan apa, pasti dia jawab terserah, iya kan? Nah, kalau dia udah jawab terserah, nah kamu pasti akan mengalah ujungnya. Terus yang menang siapa? Dia kan? Nah, itulah cara seorang wanita itu lebih handal menciptakan gaya tersendiri untuk dalam bernegosiasi, bahkan dalam keseharian sekalipun. Oke, kemudian mitos lagi, negosiator berpengalaman selalu menang. Enggak juga. Kemudian kenyataan selalu ada peluang untuk kalah. Iya, memang betul. Karena tidak selalu negosiator yang berpengalaman itu kita always win. Belum tentu, ya. Oke. Kemudian kita lanjut yang keempat, skill dalam negosiasi. Nah, ini kita bisa lihat ya. Negosiasi sukses, kemudian sebelahnya negosiasi gagal. Kalau negosiasi sukses itu attitude positif, oh ya pasti. Kemudian negosiasi gagal itu attitude negatif, oh iyalah. Kemudian komunikasi yang baik, pasti. Kalau negosiasi gagal itu bossinis. Nah, ini saya nggak suka juga. Mungkin Sobat KS juga pernah mengalami ya, mungkin punya atasan yang bossinis kayak gitu ya. Kira-kira nyaman nggak? Pasti enggak kan? Nah, pasti dia dalam negosiasinya gagal. Oke? Nah, kemudian negosiasi sukses lagi, dapat dipercaya. Oh iya, pasti. Kemudian negosiasi gagalnya merasa pintar. Oh iyalah, sotoy. Siapa sih yang nggak tahu kalau sotoy itu bakal gagal gitu kan? Kemudian negosiasi sukses lagi, pendengar yang baik. Oh ya, ini ditekankan lagi ya, menjadi pendengar yang baik negosiasi sukses itu. Kemudian negosiasi gagal itu judgmental, selalu langsung memutuskan mengambil kesimpulan terlalu dini. Nah, ini buru-buru ngambil keputusan, bawaan emosi kayak gitulah kira-kira. Negosiasi sukses akan bersahabat, simpati dan empati. Nah, pasti. Nah, jadi gini ya Sobat KS ya, suatu contoh ya. Jika misalkan Anda seorang kontraktor, kemudian jadi seorang pemberi kerja ini mengatakan, Pak, penawaran Bapak cukup baik, tapi tidak masuk di budget kami. Budget kami itu cuman segini loh, Pak. Gitu. Nah, oke. Gimana tanggapan kalian sebagai seorang negosiator dari pihak kontraktor? Nah, kalau negosiasi yang gagal, dia pasti akan langsung memutuskan, oh ya udah Bu, kalau memang nggak sesuai dengan budgetnya Ibu, ya nggak apa-apa. Ya kita nggak bisa juga ngerjain itu dengan budget segitu. Nah, pasti dia akan langsung memutuskan seperti itu. Tapi kalau negosiasi yang sukses, dia akan memberi win-win solution. Dia akan mendengarkan terlebih dahulu apa kata dari pemberi kerja ini. Dia akan memberi simpati dan empati. Suatu contohnya seperti ini. Oh oke, baik Bu, kalau misalkan budget Ibu memang segitu,
bagaimana kalau kita memberikan solusi, mungkin spesifikasinya kita turunkan Bu seperti ini, atau mungkin yang ini speknya diganti aja pakai yang seperti ini. Nah, dia akan lebih mendengarkan kita dibandingkan dia kalau mendengar jawaban langsung mengambil keputusan terlalu dini. Jadi kalau kita bersahabat, bersimpati, empati kepada pemberi kerja, otomatis dia akan, oh iya ya, mungkin mahalnya karena di sini, karena ini mungkin karena harga ini yang menyebabkan budget saya itu tidak cukup. Nah, dia akan berpikir seperti itu. Oke, nah itu salah satu trik negosiasi sukses. Nah, itu tidak gampang. Itu kita harus memiliki skill dalam bernegosiasi. Oke. Kemudian yang kelima, kesalahan umum dalam negosiasi. Nah, di sini ini ada kegagalan teknik, kegagalan persiapan, dan kegagalan sikap. Nah, ini kesalahan umumnya. Kita bahas dulu dari kegagalan teknik ya. Persiapan penawaran yang buruk. Oh ya, pasti kalau penawarannya asal-asalan. Kemudian ya yang penting gua kirim dulu lah quotation gitu. Entah itu mau disetujuin, entah enggak, entah itu mahal, entah itu gimana nanti belakangan. Nah, itu kan kesannya persiapannya itu kurang baik ya. Kemudian mempersiapkan hanya untuk kebaikan si pihak. Nah, ini yang saya bilang tadi. Oh, yang penting gue udah kirim penawaran, yang penting harganya gue udah nggak rugi lah gitu loh. Nah, kemudian lagi tidak memahami apa yang diinginkan oleh pihak lain. Nah, jadi karena dia sembarangan aja dari penawaran, persiapan penawaran yang tidak baik, kemudian tidak mempersiapkan penawaran yang cukup baik, kemudian dia tidak memperhatikan spesifikasi yang diinginkan oleh pemberi kerja, otomatis kan harganya jadi melonjak. Nah, di situ itu pasti akan gagal ya, itu secara teknik. Kemudian di kegagalan secara persiapan, tidak dapat meyakinkan pihak lawan dalam proses negosiasi. Nah, jadi di sini kita tuh tidak dapat meyakinkan pihak lawan. Dalam artian gini, harga kita oke, spesifikasi oke, mungkin udah masuk di budgetnya si pemberi kerja, ya kan? Nah, tapi kita tidak dapat meyakinkan, oh ini kita akan bisa kerjakan sesuai spesifikasi yang ibu inginkan atau bapak inginkan. Kita tidak mampu meyakinkan mereka bahwa kalau kita tuh nanti bisa menyelesaikan proyek ini sesuai keinginan mereka gitu loh. Nah, kemudian membiarkan negosiasi didominasi oleh pihak lain. Seperti tadi saya bilang, orang tadi udah bersimpati, bersahabat dengan tim pemberi kerja. Sedangkan kita hanya menunggu saja. Nah, itu yang menyebabkan kita gagal dalam persiapan aja kita udah gagal. Karena kita memberi kesempatan ke pihak lain untuk lebih dominan untuk mendapatkan proyek itu. Bukan kita yang lebih maju untuk dominan, untuk bersahabat, untuk bersimpati, empati terhadap apa yang diinginkan oleh pemberi kerja. Seperti itu. Kemudian memberi dan tidak berdagang. Nah, ini memberi dan tidak berdagang. Ini hati-hati ya. Ini dalam tanda kutip ya. Oke, kemudian kegagalan sikap. Merasa bahwa saya harus menjawab keberatan tersebut dengan segera. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau misalkan memang dari pihak pemberi kerja bilang, oh Pak, budget kita tidak cukup dengan sesuai dengan Bapak yang tawarkan. Nah, terus kalau kita langsung mengambil sikap yang, oh ya udah kalau gitu Bu, kalau gitu kita juga nggak sanggup ngerjainnya dengan spesifikasi seperti itu kalau Ibu budgetnya segitu. Nah, itu kita pasti akan nggak dapet itu project. Oke, kemudian memaksakan kehendak salah satu pihak. Nah, kemudian kita juga apalagi seperti ini. Nah, misalkan pemberi kerja, oh saya tidak mau Pak, pokoknya dengan budget saya segini, saya harus dapatnya seperti ini dan diselesaikannya tanggal sekian. Nah, itu kan sepertinya memaksakan kehendak salah satu pihak ya. Ya nggak mungkin juga lah kalau misalkan lu punya budget cukup untuk pasang keramik,
lu mintanya dipasang marmer, kan nggak masuk akal, iya kan? Nah itu, jadi itu nggak akan bisa klop, nggak ada bisa deal-dealan di situ. Oke, kemudian menyepelekan, menganggap mudah. Nah ini yang saya bilang yang terlalu menyepelekan. Oh ya gampang lah itu Bu, oh gampang lah itu Pak, pokoknya selesai deh tanggal sekian. Nah itu terlalu menyepelekan. Nah itu tidak boleh seperti itu. Kita harus kasih data yang ilmiah, yang real. Oh, misalkan kalau mau pasang keramik, kita kan harus pasang dindingnya dulu. Misalkan kalau kita dinding keramik ya, kemudian harus mungkin dihaluskan dulu, kemudian keramiknya mungkin harus dipesen, apalagi kalau keramiknya tipenya yang berbeda dari yang umumnya, yang harus inden, kita harus tahu schedule semua itu gitu loh. Kemudian kegagalan sikap lagi, terlalu percaya diri. Nah ini, kalau yang namanya udah terlalu, itu udah kata-katanya mendekatin sombong. Jadi, Sobat Kias jangan sampai terlalu percaya diri. Kalau percaya diri itu saya anjurkan, sangat dianjurkan. Tapi kalau udah terlalu, itu sudah kata-katanya itu mendekatin sombong. Oke? Dan jangan. Kemudian kita lanjut strategi mengatasi keberatan harga. Nah, ini yang saya bilang di video tadi, bahwa gimana nih kalau kita mengatasi keberatan harga. Suatu contoh, misalkan nih kita dapat pekerjaan baru di perusahaan yang lain yang gajinya lebih besar dari perusahaan yang sekarang, gitu kan. Nah, mungkin juga di perusahaan yang baru kita di situ naik level, yang tadinya mungkin junior QS, terus di perusahaan yang baru kita menjadi QS engineer atau yang lebih levelnya lebih tinggi lah, senior QS, seperti itu kan. Jadi ketika Anda mengajukan surat pengunduran diri, mungkin bos Anda atau atasan Anda cukup membutuhkan Anda di perusahaan Anda itu bekerja kan. Jadi dia tidak ingin Anda resign. Jadi dia menawarin, ya udah kenapa kamu mau resign? Ya pasti Anda punya alasan tersendiri kan. Seperti itu. Mungkin apalah alasan keluarga lah, atau mungkin oh saya mau istirahat lah, atau mungkin saya ingin pulang kampung lah, atau seperti apa gitu kan. Oke, mungkin di situ langsung HRD akan memberi strategi. Ya udah kalau gitu gaji kamu saya naikkan deh 20%, pokoknya kamu stay dulu, kerja dulu di sini sampai proyek ini selesai. Seperti itu misalkan. Nah, ketika kamu kalkulasi di situ dari gaji kamu sekarang kamu tambah 20%, nah itu tidak cukup. Dalam artian itu tidak cukup. Kamu masih keberatan dengan harga tersebut. Nah, gimana cara mengatasinya? Ini dia. Nah, satu, fokus pada perbedaannya, bukan melulu pada harganya. Jadi memang kalau masalah harga itu nggak semata-mata kita membuat kita nyaman ya bekerja dimanapun ya. Mungkin salah satunya mungkin karena Anda tidak betah bekerja di sana, karena Anda mempunyai atasan yang bossy gitu ya, bosinis lah gitu kan. Nah, jadi fokus pada perbedaannya. Jadi di tempat yang baru mungkin Anda lebih dihargain di sana, mungkin gaji juga lebih tinggi, ya oke lah mungkin gaji sama, tapi Anda di sana dihargain dan mempunyai level yang lebih tinggi. Loh, kenapa enggak kan gitu. Nah, yang kedua, buat harga Anda tampak kecil. Nah, ini biasanya untuk proses tender ya, untuk proses pengajuan harga ke pemberi kerja. Kemudian yang ketiga, yakinkan lawan bahwa mereka melakukan investasi bukan semata-mata cost. Nah ini, jadi Anda harus bisa meyakinkan lawan bahwa mereka melakukan investasi itu bukan semata-mata cost gitu loh. Bukan semuanya itu bukan karena duit gitu loh. Kemudian yang keempat, bandingkan hasil akhirnya. Jangan cuma melihat harganya saja. Nah, jadi kalau misalkan kita lagi tender nih, kalau kita di posisi di pemberi kerja nih ya, atau di konsultan, ya kan, kita pasti akan compare hasil akhirnya dari beberapa quotation yang masuk, ya kan. Kita compare, misalkan, ini dia pakai speknya ini,
harganya segini. Oh oke, mungkin dia lebih murah. Tapi di endingnya kalau kita lihat karena pengerjaannya lama, dia murah karena apa namanya spesifikasinya itu pekerjaannya lama. Ya itu kan nggak masuk di itu juga ya, di schedule kan jadinya kan. Nah, kemudian jelaskan kerugian yang dialami bila memilih produk atau servis yang lebih murah. Nah, itu. Jadi kalau misalkan kita dinegosiasi seperti ini oleh pihak pemberi kerja, aduh Pak, budgetnya nggak segitu, tapi kok kontraktor A kok dia berani ya tawar lebih murah dari Bapak, misalkan seperti itu. Nah, kita jelaskan di situ, oh kita kita tidak tahu sih Bu, dalam artian atau Pak, kita tidak tahu spesifikasi dia seperti apa. Oh sama kok, dia bilang. Oh ya kalau begitu. Nah jadi gini Bu, mungkin dalam artian, mungkin dia boleh aja lebih murah dari kita. Tetapi kan kita step by step untuk pengerjaannya, kita mengikuti strategi yang telah sudah kita miliki dan kita mengikuti instruksi juga dari pihak lapangan, dari pihaknya pemberi kerja, seperti itu. Jadi kita selain kita mengelak bahwa kita memang harga kita mahal, tapi kita juga memberikan apa kelebihan kita gitu loh. Nah, kita akan menjelaskan apa kelebihan harga kita, kenapa harga kita lebih mahal daripada harga pihak lawan. Seperti itu. Nah, jadi kita juga menjelaskan kerugiannya kalau diambil kalau kita mereka tidak atau mereka memilih misalkan kontraktor yang belum ada pengalaman misalkan. Kemudian yang keenam ada harga ada rupa, ini pasti ya. Makanya yang saya bilang tadi, kalau Anda punya budget untuk cukup keramik ya jangan ngarep marmer gitu loh. Kemudian yang ketujuh, jelaskan bahwa produk Anda mempunyai fitur yang sama di produk yang jauh lebih mahal. Kemudian 8, tawarkan cara pembayaran yang lebih mudah. Nah ini, nah sistem pembayarannya seperti apa? Misalkan biasa umumnya ya kalau di kontrak atau SPK itu misalkan kontraktor minta DP 20% atau 25 sampai 30%, ya kita tawarkan yang lebih murah gitu loh. Oh, kalau dengan kita Ibu tenang aja, kita DP 20% aja gitu. Jadi dia nggak was-was juga gitu. Kemudian yang kesembilan, keuntungan ekstra. Nah ini salah satunya. Kemudian yang 10, manfaat tersembunyi. Nah manfaat tersembunyi ini dalam artian seperti ini ya. Kita sudah jelaskan ya dari penawaran, spesifikasi, kemudian apa namanya sistem pembayaran kita sudah jelaskan juga, keuntungan ekstranya juga kita sudah sebutkan di situ. Nah, kita sebutkan juga manfaat tersembunyinya apa, bahwa kita adalah sebuah kontraktor yang memiliki kredibilitas yang cukup bagus gitu loh. Kita nggak dalam artian kita dari segi finansialnya bagus, dari segi manajemennya bagus, semuanya oke gitu loh. Oke, nomor 11, harga yang Anda berikan sebanding dengan value yang diterima. Oh ya pasti, otomatis ini ya. Kemudian yang ke-12, ujilah prospek Anda bahwa mereka melakukan perbandingan apple to apple. Nah, jadi gini, kalau dia bilang, Pak, harganya kontraktor A itu segini loh Pak, kok Bapak harganya segini. Nah makanya kita harus info lagi ke pihak pemberi kerja, apakah spesifikasinya sama Bu, dipastikan apakah spesifikasi metode kerja itu sama dengan seperti kita gitu. Mungkin spesifikasi sama, tapi kan metode kerjanya mungkin berbeda. Kenapa metode kerja bisa berbeda? Karena metode kerja itu juga mempengaruhi hasilnya. Jadi demikianlah skill negosiasi atau negotiation skill yang harus dimiliki seorang QS. Nah, demikianlah skill negotiation atau skill negosiasi yang dapat kita pelajari sebagai seorang quantity surveyor.
Nah, jangan lupa bagi sobat QS yang belum berlangganan, silahkan bantu support kami dengan subscribe, like, dan share agar teman-teman QS lainnya dapat informasi seputar quantity surveyor dari channel IQS. Oke, terima kasih telah menonton. Bye-bye.